Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Kicau Mania dimanapun teman-teman berada. Berjumpa kembali dengan saya atau channel kecil saya Dayat Mulai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan channel yang menghadirkan murai batunya secara langsung ya, tidak ada tipu-tipu dan tidak ada bos ya, bahkan tidak ada odingan teman-teman. Dan di depan layar kaca teman-teman ini ada salah satu murai batu saya yang menurut saya burungnya itu sangat prospek sekali teman-teman ya. Ekornya sekitar 19 atau 20 cm teman-teman. Lalu burung ini juga bermainnya satu titik ya, bermain satu titik, dan burungnya juga jinak teman-teman ya. Tapi jinaknya dia tidak ngeluh ya teman-teman. Nah, saya akan buatkan judul atau konten ya, murai batu yang bermain satu titik itu yang perlu kita stabilkan staminanya dan birahinya itu seperti apa teman-teman ya. Atau ketika teman-teman memiliki murai batu yang bermain satu titik ya, tetapi karakternya jinak, itu yang harus dijaga extrafloodingnya seperti apa. Nah, karena ini burungnya jinak teman ya, jadi kebetulan sekali teman-teman ya, saya hadirkan secara langsung murai batunya. Nah, yang pertama-tama kita balik lagi ke dasar teman-teman. Langsung saja teman-teman ya, saya sampaikan di sini ya. Kita balik lagi ke dasar, yaitu murai batu itu memiliki dua karakter ya. Yang pertama karakter jinak dan karakter giras. Nah, dari dua karakter tersebut itu settingannya berbeda teman-teman ya. Yang pertama untuk murai batu yang karakternya jinak itu biasanya lebih cenderung enak, jangkritnya sedikit, jemurnya kencang teman-teman ya. Kemudian setelah jemur diberikan keroto, itu menurut saya dia lebih stabil. Tetapi untuk burung-burung yang giras biasanya dia nggak bisa memakan jangkrik sedikit teman-teman. Biasanya dia memakan jangkrik dengan porsi banyak. Tetapi kebalikannya, kerotonya dia dimainkan sedikit, kemudian tidak setiap hari ya. Lalu bagaimana kalau teman-teman memiliki murai batu yang jinak yang dia bermainnya satu titik agar dia selalu tetap stabil teman-teman ya. Yang pertama-tama settingannya jangan kita rubah teman-teman ya. Biasanya ya contoh teman-teman, untuk burung ini kan settingannya kan jangkriknya sekitar awalnya kan 77 ya, 77 tidak main jemur, maksud saya tidak main ulet ya teman-teman. Jemur wajib teman-teman ya, mohon maaf teman-teman. Nah, dia 77 tidak bermain ulet dan kerotonya dia jarang teman-teman ya. Burung ini bermain show tetapi tidak stabil ya, serta dia hanya ngefly ngukluk saja teman-teman. Tetapi yang kurang dari burung ini yaitu stamina teman-teman ya, stamina durasi kerja ya, teman-teman. Durasi kerja itu dapat diciptakan yang pertama dari ubaran ya, karena itu meningkatkan napas dan stamina serta durasi kerja. Dan yang kedua, pada murai batu yang jinak biasanya durasi kerja itu cenderung dominan dari pemberian keroto teman-teman ya. Kerotonya sedikit-sedikit setiap hari setelah penjemuran. Nah, itu dapat menstabilkan durasi dan birahi pada murai batu tersebut teman-teman. Nah, jadi pada burung ini kan awalnya kan jangkriknya 77 teman-teman ya. Saya turunkan menjadi 5 ekor pagi dan sore ya, karena burung ini stabil. Nanti di akhir video saya akan tunjukkan ya cara bermain dia di lapangan, nanti biar teman-teman dapat menilai sendiri ya. Dan burungnya juga jinak ya, tidak lagi giras. Kalau burung giras pasti dia itu lebih dominan lompat sana lompat sini teman-teman, serta burung ini juga lebih dominan dia ketrekannya itu kencang teman-teman, tidak seperti ini ya, bisa melihat ya. Lalu jangkriknya saya berikan atau saya turunkan menjadi 5 ekor pagi dan sore. Penjemuran itu wajib teman-teman ya, pada burung-burung yang jinak itu penjemuran wajib ya. Saya berikan penjemuran
nggak kencang teman, penjemurannya itu dengan porsi rendah ya. Saya berikan sekitar 20 menit teman, itu paling lama ya. Kemudian juga setelah penjemuran saya jaga staminanya dengan kroto teman ya. Saya jaga stamina dengan kroto, saya berikan kroto sedikit setiap hari biar burung tersebut staminanya tetap terjaga ya. Dan umbaran main teman-teman ya. Kalau burung main kroto itu wajib main pengumbaran ya. Karena kalau kita tidak memberikan pengumbaran, burung tersebut akan menjadi berlemak teman, atau menjadi oversize teman-teman. Jadi kita wajib melakukan pengumbaran seminggu 3 kali. Kalau teman-teman bisa setiap hari nggak masalah sih, tapi jangan digebah teman-teman. Lalu untuk mandi saya berikan mandi sore ya. Saya berikan mandi sore pada burung-burung yang jinak seperti ini ya. Nah di sini untuk settingan lapangan, untuk krotonya tetap ya. Tapi saya tambahkan di sini jakrik 2 ekor saja. Dan untuk mandinya, terakhir dia mandi, kita itu lihat lagi kondisi dia teman-teman. Kalau dia burung tersebut emosinya tinggi atau di lapangan dia nampar-nampar, itu mandinya kita berikan pada saat hari H ya. Setelah mandi dia diberikan kroto lagi. Tetapi kalau burung tersebut emosinya stabil, burungnya tidak nampar, itu silakan diberikan mandinya H-1 teman-teman ya. Jadi hari H tidak usah lagi main penjemuran, hanya jakrik 5 saja dan diberikan kroto lalu ke lapangan. Dan pada saat ke lapangan itu silakan kita tes tanpa settingan dulu teman, atau tanpa ulah tongkong ya. Kita berikan penambahan jakrik 1 ekor atau 2 ekor saja, karena saya yakin pada murai batu jinak yang bermain kroto itu ketika dia keluar rumah atau ke lapangan biasanya burung tersebut akan on fire ya, dia akan gacor ya. Tetapi kalau burung jinak kita berikan dengan porsi jakrik banyak, biasanya dia akan gacor, tetapi kalau ketemu lawan pasti dia akan nabrak serta nge-Batman teman-teman. Itu sih di versi saya ya teman-teman. Kecuali burungnya giras ya, tidak jinak dan tidak vector ya, silakan saja diberikan dengan jakrik porsi banyak teman. Tapi kalau burungnya sudah gacor ya, dideketin dia jinak, dijemur dia enak, jakrik sedikit enak, berarti dia settingannya rendah teman. Jadi untuk cara menstabilkan pada burung-burung yang mainnya karakter jinak, mainnya 1 titik ya, 1 tangkringan, itu teman-teman hanya membutuhkan pemberian kroto saja teman-teman ya. Krotonya setiap hari setelah penjemuran di pagi hari teman-teman. Dan mandinya itu kita berikan H-1 teman-teman. Jangan di hari H ya, karena burung ini dia stabil, nggak nampar ya, atau nggak kegalakan. Jadi kita berikan mandinya itu sekitar H-1 teman-teman. Oke teman, saya rasa cukup ya. Ini dia salah satu murai batu saya yang bermainnya dia fly 1 titik teman-teman ya, nggak nakal ya. Dan nanti di akhir video saya akan berikan tontonan ketika dia di lapangan ya, atau ketika dia di track, contohnya seperti itu dia bermain 1 titik teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Dan jangan lupa teman-teman, silakan like, comment, serta subscribe ya, karena dukungan teman-teman itu sangatlah bermanfaat bagi channel kecil saya ini teman-teman. Dan juga jangan lupa teman-teman selalu belajar kepada para senior murai batu di sekeliling teman-teman ya. Karena kalau teman-teman bermain murai batu tidak mau nanya dan tidak mau belajar, itu pasti settingannya akan bingung teman-teman. Jadi teman-teman itu akan sulit sekali menentukan settingannya. Jadi saran saya, pelajarilah burung teman-teman, dan juga jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada para senior murai batu di sekeliling teman-teman. Karena pemain yang sesungguhnya itu yang mencetak murai batu dari 0 sampai dengan juara ya. Bukan pemain yang membeli burung jadi teman-teman ya. Kalau pemain yang membeli burung jadi itu nggak ada historinya ya, nggak ada historinya dan tidak ada istimewanya kalau menurut saya teman-teman. Tapi kalau kita rawat dari 0 sampai juara, itu berarti kita memahami karakter burung dan kita benar-benar hobi sejati pada murai batu teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu setia menonton channel kecil saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.